Mas Rafael Jin. Siapapun yang ada di sini, nggak usah kalian nangis-nangis, nggak usah kalian mainin kursi, nggak usah kalian lempar-lempar. Coba masuk ke jalangkung ini kalau kalian mampu. Jatohin tuh jalangkung kalau kalian bisa. Jalangkung jalangse. Jalangkung jalangse. Biarin saya pantangin di sini, guys. Astagfirullahaladzim. Jangan lupa subscribe kalau kalian lupa subscribe PP Slim Ketelan buat kalian hadir. Bye. Jadi, saya jelasin lagi. Jadi, roh yang telah Allah tetapkan kematiannya akan Allah tahan tuh di kehidupannya di alam kubur atau alam barzah sampai datangnya hari kiamat. Berisik deh ini kendaraan. Jadi emosi gue. Habis di pinggir jalan ini. Nah, Allah juga berfirman, astagfirullahaladzim. Jangan cuma suara lo. Awas lu ya. Bikin gue emosi lu. Gak ada takut-takutnya lu jadi setan. Nggak ngajar ya. Sampai mana tuh tadi tuh? Udah deh, lu gak usah nakutin gue ya. Biar gue ngomong dulu. Gue kasih pemahaman dulu ke orang. Nggak cuma ke orang, ke gue juga. Biar gue juga tetap punya kemantapan hati. Nggak ada yang namanya roh gentayangan, nggak ada yang namanya arwah penasaran. Kampret lu setan. Nah, Allah juga berfirman tuh, guys, menceritakan tentang angan-angan orang-orang kafir bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal soleh yang dulu pernah mereka tinggalkan. Astagfirullahaladzim. Ya, ada jelangkung. Kok ada jelangkung sih? Ini konten kreator juga nih biasanya nih yang bikin-bikin beginian nih. Ada aja kalian dah. Kaget gue. Ya, ada jelangkung. Kok ada jelangkung sih? Bener-bener deh, kreatif kalian tuh. Sesuai banget. Coba kalian bayangin, kalian lagi naik tangga tiba-tiba nemu beginian di tengah tangga. Apa nggak sok kalian? Untung mental gue udah terlatih, jadi nggak mudah untuk ngejatuhin mental saya. Sampai mana tadi tuh? Lupa kan gue. Ini tangga yang banyak banget. Sebentar, geng, saya perhatiin dulu suasananya biar nggak nggak kaget gitu kalau sampai, karena biasanya kalau saya melakukan explore kadang ada yang tertangkap kamera, ada yang enggak, ada yang tertangkap mata zohir, ada juga yang enggak, jadi nggak bisa saya pastikan. Nah, yang jelas tadi sempat saya bilang Allah itu kan berfirman menceritakan tentang angan-angan orang-orang kafir tuh agar bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amal soleh yang dulu pernah mereka tinggalkan selama hidup di dunia. Nah, itulah keadaan orang-orang kafir itu. Nah, hingga apabila datang ke astagfirullahaladzim. Kaget gue, kayak ada sekelebatan tadi sini. Mana lo? Nggak puas-puas lo ya. Kampret bener-bener. Nah, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata tuh, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, itu yang disebut dengan barzah, dinding. Itu diterangkan di Quran surat Al-Mu'minun. Ayatnya saya lupa. Hadir.
Jadi menurut dua ayat di atas yang tadi sempat saya jabarkan berdasarkan tafsirnya, roh orang yang sudah meninggal dunia tetap berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat, guys. Jadi bagaimana mungkin jika ada oknum dukun, oknum paranormal yang mengklaim mampu mendatangkan arwah-arwah tersebut, padahal mereka di genggaman Allah Ta'ala, yang artinya di alam barzah. Sering kan saya jabarin itu. Jadi nggak mungkin ada orang mampu memanggil ruh, ada orang mampu memanggil arwah, karena ruh tersebut sudah ditempatkan oleh Allah di dalam barzah, yang artinya di penjara di situ sampai hari kiamat. Jadi dia nggak bisa kemana-mana. Kita juga mengetahui nih secara pasti dalam agama Islam bahwa orang-orang mukmin akan mendapatkan nikmat ketika berada di alam kubur. Sebaliknya, astagfirullahaladzim, orang-orang fajir dan orang-orang kafir akan diazab di alam kubur. Sebagaimana hal ini banyak tuh ditunjukkan dari berbagai dalil syariat. Dan jika klaim orang pintar tersebut bisa diterima, maka konsekuensinya adalah ada di antara penghuni kubur yang tidak mendapatkan azab atau nikmat kubur. Dan hal ini tidaklah mungkin secara syar'i, karena Allah telah menjadikan azab atau nikmat kubur sebagai sebagai balasan, maksud saya, atas apa yang dulu mereka perbuat ketika masih hidup di dunia. Jadi udah stop percaya sama sama orang-orang yang mampu memanggil ruh ke dalam tubuh manusia. Semata-mata itu fata morgana semua. Nah, selain itu alam kubur itu juga berada di bawah hukum dan kekuasaannya Allah, gengs. Bukan di bawah kekuasaan satupun makhluknya. Jadi apa yang tidak mampu dilakukan terhadap manusia yang masih hidup di dunia juga tidak akan mampu dilakukan terhadap manusia yang sudah meninggal. Paham dari sini ya? Biar kalian paham, gengs. Karena masih banyak orang-orang yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Kalau tanya, Ki, itu yang dilakukan praktek apa, Ki? Ya background saya sebagai psikolog, gengs. Jadi orang yang datang itu konsultasi, bukan minta pelet. Banyak tuh yang minta pelet saya mentahin. Ditanya, Ki, jual pusaka ini nggak, jual mustika ini nggak? Saya dari dulu nggak pernah jual beli mustika. Kalaupun ada yang mengaku jual beli mustika atas nama Ki Pranalewu, saya pastikan itu palsu. Lihat nomor teleponnya. Kalau kalian menghubungi nomor telepon yang ada di rundown setiap cuplikan tayangan YouTube itu asli. Kalau kalian menghubungi nomor selain nomor yang ada di running text ini, ya saya pastikan itu palsu. Kebanyakan orang udah ketipu dengan nomor palsu. Entar giliran udah transfer uang, nomornya nggak bisa dihubungin, baru ngubungin ke nomor yang ada di bawah ini, di deskripsi ini. Nah itu sering banget dilakuin. Muncul ya nih. Gak usah suara-suara jelek lo. Bikin gua ngos-ngosan aja lo, lari-larian. Jadi saya berani ngomong begini nih. Kalaupun adapun perbuatan orang pintar yang mengaku orang pintar, yang mengklaim mampu memanggil arwah orang yang sudah mati, itu hanyalah trik untuk mengambil harta manusia secara batil dan merusak akidah kaum muslimin. Adapun jika hal itu seolah-olah mereka mampu lakukan, hanya aja itu hasil kerjasama dengan jin horin. Jadi bukan ruh orang yang meninggal. Hal kayak gitu itu sudah lama banget saya lakuin.
Karena apa? Saya sudah puluhan tahun di dunia spiritual. Saya udah cukup banyak makan asam garam. Makanya saya bilang, saya tidak pernah mau nerima murid. Jangan pernah kalian berpikir dengan apa yang saya tayangkan di sini kalian menganggap saya sakti. Enggak. Justru dengan ada tayangan ini, saya membuat kalian itu paham tentang dunia spiritual. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah takut sama dunia metafisik, dunia supranatural, jin, santet dan lain sebagainya. Nggak usah kita takutin. Walaupun sihir itu ada, tergantung dari diri kita masing-masing. Kita beriman atau enggak. Kalau kita nggak beriman, ya sudah, siap-siap aja. Apabila ada serangan-serangan yang berbau metafisik, itu akan astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astagfirullahaladzim. Serangan jantung gue di sini, sumpah. Nah, saya bahas jin horin. Karena jin horin adalah jin yang senantiasa menyertai kehidupan seseorang ketika mereka masih hidup di dunia. Sehingga jin horin tersebut mengetahui dengan detail kondisi orang yang sudah meninggal tersebut. Jadi sekali lagi saya nyatakan bukan ruh. Kalaupun ada oknum praktisi yang mampu memanggil ruh, satu itu akal-akalan, dua bisa jadi itu adalah jin horin. Gitu loh. Sebenarnya kalau ada orang yang mengalami fenomena kesurupan, dia mengaku dari A, dari B, bahkan mengaku sebagai leluhur. Artinya mereka memiliki pandangan yang luas. Mereka paham semuanya. Nah, cara ngetesnya, apakah dia kesurupan benar atau tidak, suruh tebak celana dalam kalian warnanya apa. Kalau tidak bisa dijawab atau beralasan dengan beribu-ribu macam alasan, udahlah fake, itu cuman akal-akalan orang tersebut. Hal kayak gitu udah saya lakukan sejak lama, gengs. Karena ini saya pelaku spiritual. Nah, makanya satu, saya masuk tempat-tempat begini, satu hobi saya. Memang ada orang yang mampu mendatangkan mendatangkan jin, memasuki tubuh seseorang dengan kekuatan lain, ada. Tapi nggak semuanya orang bisa melakukan itu dengan embel-embel mengaku sebagai ki, mengaku sebagai mbah, mengaku sebagai romo, mengaku sebagai bla bla bla. Nah, background spiritualnya aja 3 tahun ke belakang aja nggak ada, misalkan. Tiba-tiba gelarnya ki, mbah, romo, abah dan lain sebagainya. Banyak itu. Nah, itu kalian harus hati-hati. Belajar ilmu instan, tidak melalui proses perjalanan spiritual, tiba-tiba jadi paranormal. Itu banyak tuh. Belajar satu amalan, tiba-tiba namanya dirubah jadi ki anu, ki itu. Aduh. Sekarang bukannya saya mau julid ya, enggak. Karena saya ini pelaku spiritual, gengs. Hal-hal yang buruk insya Allah sudah lama saya tinggalkan. Karena beban mental, beban moral. Selain saya sebagai konsultan spiritual atau praktisi spiritual, saya ini sebagai psikolog. Saya belajar ilmu psikolog. Saya kuliah jurusan psikolog. Banyak orang mengaku sakit, astagfirullahaladzim. Banyak, bodoh amat loh. Ada gua hajar loh. Lihat aja. Lo nangis-nangis ada gua hajar loh, boy. Karena gini guys, banyak orang mengalami sakit mental
problem solvingnya sebenarnya mental, stres akut, panic attack dan lain sebagainya. Datang ke saya karena mereka menganggapnya mereka ini kena guna-guna, santet, teluh dan lain sebagainya. Nah, gunanya sebagai konsultan, sebagai konselor, saya harus menjelaskan kalau memang ada problem solvingnya diakibatkan oleh sihir, saya akan bilang itu perbuatan sihir. Tapi kalau misalnya problem solvingnya tidak ada hubungannya dengan sihir, saya juga pasti akan mengatakan ini bukan perbuatan sihir, melainkan psikis kalian yang mengalami kesulitan dalam pola pikir sehingga merasa terbebani dengan hal-hal yang mengakibatkan lelah pikiran kalian. Gitu, gengs. Jalangkung jalangse. Jalangkung jalangse. Kenapa jalangkung ini pakai bajunya warna biru, kidungnya warna merah gitu loh. Boya sereman dikit gitu loh kalau mau bikin jalangkung. Kalian nih ngakak kayak, tapi kreatif lah. Mas Rafael Jin, siapapun yang ada di sini, nggak usah kalian nangis-nangis, nggak usah kalian mainin kursi, nggak usah kalian lempar-lempar. Coba masuk ke jalangkung ini kalau kalian mampu. Jatohin tuh jalangkung kalau kalian bisa. Kalau kalian nggak bisa jatuhin jalangkung, nggak usah jadi setan, nggak usah nakutin gue. Lo pikir gue cowok apaan yang bisa lo takut-takutin? Lo pikir gue anak kecil, lo pikir gue anak kemarin sore. Umur lo memang boleh tua, tapi kita cuma beda umur, gengs. Bukan beda nyali, cila. Maksudnya nyali sama setan, gengs. Coba sini jatohin tuh. Kalau nggak bisa bikin jatuh, percuma lo jadi setan di sini. Suwe lo. Biarin saya pantangin di sini, guys. Astagfirullahaladzim. Enggak, gengs. Enggak, saya cuma bikin kalian panik aja, itu saya tendang. Astagfirullahaladzim. Nah, ini beneran. Ini beneran. Ini beneran. Kalau tadi ini bohongan, ini itu beneran. Kurang ajar. Kurang ajar. Jangan main-main ya. Jangan main-main ya. Gue bercanda tadi. Gue bercanda ya. Gue bercanda tadi, saya tendang itu, guys. Terus tiba-tiba ada suara dari bawah. Asli. Asli kurang ajar lo jadi setan lo ya. Asli pik. Sialan. Jangan bercanda deh di tempat-tempat kayak gini, guys. Sebenarnya tadi saya cuma mau bikin kalian tuh agak sedikit ada jump scare dikit gitu loh. Ternyata ada suara dari bawah. Udahlah. Cukup ya, gue penelusuran di sini ya. Bercanda lo nggak asik. Cuman ngagetin gue doang pakai suara. Lebih baik gue ketemu langsung, papas-papasan sama lo, oke? Daripada lu mainin benda, lempar-lempar benda, bikin suara-suara annoying yang cuma bikin pegel hati gue, bikin emosi gue naik turun. Ntar yang ada gue darah tinggi terus kolesterol, marah-marah terus sama bangsa-bangsa seperti kalian. Jadi cukup untuk malam ini. Cukup untuk malam ini gue ngeganggu kalian di sini, ya. Saya ngeganggu kalian cukup sampai di sini. Saya akan cari tempat-tempat yang lebih angker lagi dibandingkan tempat yang hanya menimbulkan suara-suara ngejelas seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.